Asani husul wajih. Yang kedua itu membasuh wajah. Wajah tulan secara panjangnya. Ma baina mana biti sya'ri ra'si ghaliban wa akhiru lahyaini. Yaitu panjangnya wajah, dikatakan wajah, ya. Pembahasan wajah yang lengkap di dalam bab wudu. Bab sholat tidak dijelaskan panjang lagi. Yang dikatakan wajah, panjangnya ma baina mana biti sya'ri ra'si, tempat-tempat tumbuhnya rambut kepala, ghaliban kebanyakannya, wa akhirul lahyan. Ini sampai sini. Ini bukan sini ya. Maka wajib bagi seseorang untuk membasuh dari tempat tumbuhnya rambut sini sampai. Nanti pengecualian orang yang nggak punya rambut botak ya sini. Rambutnya di setengah sini. Basuhnya sampai sini enggak. Holibnya manusia. Kebanyakan manusia itu tumbuhnya dari mana ya? Dari sini ya sudah basuh. Sampai sini. Sampai sini. Nah, itu holiban. Wa ardon panjangnya, lebarnya ya. Ma bainal udunain, antara dua kuping. Kuping sini sama kuping sini. Sudah sampai sini. Nah, terus gimana caranya? Ya, kayak gini. Batas-batas macam. Nah, sampai sini. Berarti ini sini apa? Bukan termasuk wajah. Di sini termasuknya adalah leher. Ini masuknya leher. Makanya saya sering bolak-balik nerangke walaupun di pengajian-pengajian umum bahwa perempuan ketika sholat wajib menutupi wajah mereka sampai sini. Sampai sini. Kenapa? Di sini leher. Leher ini termasuk aurat. Kita Syafi'iyah. Sholatnya perempuan sampai sini nggak sah. Ini kelihatan di sini nggak sah. Kenapa? Di sini leher. Auratnya perempuan di dalam sholat seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Dohiran wabatian. Ini sama sini. Nggak apa-apa kelihatan. Wajah. Ini. Ma baina mana biti syari ra'si ghaliban ila mutahaddaqah. Sini sampai sini. Kelihatan wajah. Berarti wajah di dalam sholat, dalam wudu itu wajib dibasuh sampai sini. Wajib dilebihi sedikit. Karena ada kaidah fikih kuluma la yatimu al wajibu ila bi bahwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib. Gitu. Perkara yang menyempurnakan perkara yang wajib itu hukumnya wajib. Apa? Nambahi. Basuh ditambahi titik. Begitu juga ketika menutupi aurat, ketika sholat, bab sholat, wajib nutupi ke wajah lebih sedikit. Arahnya ke sini. Arahnya ke sini. Ketika wudu, arahnya ke sana, melebihinya ke sana. Beda ya. Kalau wudu, kita melebihinya ke sana. Supaya yakin benar-benar wajah itu benar-benar terbasuh. Kalau di dalam masalah aurat, sholat, yakin bahwa benar-benar selain wajah ini tertutup. Maka melebihi ke wajah sedikit itu hukumnya wajib. Makanya kebanyakan kita di desa-desa atau masyarakat kita kebanyakan sholatnya itu kayak orang pakai jilbab biasa. Tutup kayak gini. Coba pinjam. Apa? Serbannya. Pinjam ya? Pinjam doang, nggak apa. Perempuan kebanyakan kalau pakai jilbab. Nah, kalau sholat perempuan tuh kebanyakan kayak gini. Ya tuh? Ini kelihatan nggak? Ya. Berarti ini termasuk leher nggak? Ini leher. Ketika sholat seperti ini, Syafi'iyah semua mengatakan tidak sah. Syafi'iyah mengatakan semuanya nggak sah. Di sini kelihatan. Berarti wajib gimana? Wajibnya kayak gini. Loh, Beb, jelek, Beb. Lah emangnya sholat buat bagus-bagusan. Kan kadang perempuan dikasih tahu malah ngeyel. Ya, disuruh nutupin kayak gini malah susah, Beb. Jadi nggak pantas, Beb. Jadi ini sholat itu berapa menit sih?
Adakah 15 menit sholat? Paling cepat-cepat, paling 5 menit selesai. 5 menit, 7 menit selesai sudah. Ya sudah, setelah selesai sholat, giniin lagi, udah silakan. Yang penting waktu sholat tutup kayak gini. Tuh, susah, ya pakai masker, bisa pakai masker. Tutup malah ketutupan jelas malah. Ya nggak? Pakai masker, tutup kayak gini. Malah sah malah. Makanya masker itu kadang masuk guna juga buat perempuan dulu itu waktu sholat. Jadi ya gini. Ini harus di sini juga tutup. Makanya perempuan ada namanya apa namanya, siput ya, siput itu buat supaya perempuan biar nggak kelihatan rambutnya itu. Nah sekarang PR kita sedih di sini ya, siput bawah. Belum ada siput bawah kayak. Ada mungkin ya, ada. Wes. Nah ada wajah janggut yang atas bawah. Nah, janggut itu pun ibu-ibu ada yang dilempit baik dengan oke nih. Iya mesti. Wes. Itu Syafi'iyah mengatakan nggak sah. Nah bagaimana untuk masyarakat sekarang, mereka itu mengatakan bahwa ibadahnya seperti itu. Mereka menutup auratnya kurang pas. Menurut Syafi'iyah nggak pas, nggak sah. Kita katakan nggak sah atau gimana? Kalau kita pendapat ikut Imam Syafi'i mengatakan nggak sah. Tapi Malikiyah mengatakan sah. Terbuka ini mengatakan sah. Malikiyah tapi beda mazhab ya. Malikiyah. Terbuka ini bagian janggut di sini, bagian leher di sini hukumnya sah. Mata tadakon. Nah, terus gimana? Terus disampaikan kok enggak ini? Disampaikan. Tetap sampaikan. Katakan bahwa cara menutupi aurat yang benar seperti ini. Harus sampai sini. Wes. Setelah itu mereka prakteknya, mereka cuma sebentar doang, 1 hari 2 hari kayak gini lagi udah. Gimana? Ya sudah, biarin. Kita ikutkan ke Malikiyah. Biar mereka selamat. Mereka selamat. Kayak gitu. Itu gunanya khilaf. Kalau kita bertahan dengan satu pendapat, ibadah wong Indonesia kok ini setengah perempuan, yang setengah Indonesia kayaknya nggak sah pada. Masa jutaan orang, puluhan jutaan orang perempuan nggak sah sholatnya, kita katakan nggak sah mereka semua, kan kasihan. Ikutin ke pendapat Malikiyah. Terus disampaikan nggak khilafiyahnya ini? Jangan disampaikan dulu. Mungkin kalau ada yang tanya, sampaikan. Kalau memang susah mereka mempraktekkan, ya sudah. Tetap kalian berusaha. Gitu aja. Kalau tetap mau menyampaikan khilafiyah, ternyata Malikiyah, ada namanya kitab Qurratul Ain. Kitab Fatwa Ismail bin Zain. Itu di situ ada ternyata. Di dalam kitab Tarsyihul Mustafidin. Habib Alwi As-Segaf. Al-Fiqh. Hasyiyah Fathul Mu'in. Hasyiyah Fathul Mu'in kan banyak. Ada I'anah, ada Tarsyih. Di situ beliau mengatakan setiap amal perbuatan orang awam yang masih ada mencocoki pendapatnya ulama, walaupun orang awam itu tidak ada niat mengikuti ulama tersebut, maka masih dikatakan sah. Ini enak banget ini. Maksudnya kita nggak terlalu ingkar-ingkar sama orang. Supaya kita basah nih. Coba kalau kita nih, hukum kuku-kuku yang berada di potongan kuku yang, nah orang desa, orang kerjanya di sawah, kotor nggak kukunya? Kotor. Kakinya kotor nggak kukunya? Kotor. Kalau kita ikut pendapat muktamad terus, kasihan mereka. Misal, terus kita datang ke masjid, lihat kukunya, Pak, sholatnya sampai nggak sah, pulang. Ini potong kuku dulu, baru sholat lagi. Kabur cara orang kayak gitu. Kalau kita dakwahnya seperti itu, makanya harus tahu khilafiyah. Oh, itu ada yang mengatakan sah.
Ya itu. Tapi ketika kita menyampaikan awal durus yang muktamad dulu. Ini caranya seperti ini. Seperti saya sampaikan seperti ini loh. Ini cara apa namanya menutupi aurat yang benar seperti ini, seperti ini. Ini nggak sah ini kalau Syafi'iyah. Terakhir. Tapi ya ada yang mengatakan sah gitu. Gitu. Walahyan huwa alat ini tulang ya. Tulang dua wis. Wal makna nasani husnul wajib basyun wasyan ya. Wal makna anasania min furudil wudu. Yang kedua daripada fardunya wudu harus membasuh wajah. Basyaran wasyaran. Kulit dan rambut. Kulit dan rambut yang berada di wajah wajib dibasuh semua. Kecuali apa? Jenggot yang tebal dan lihya. Lihya apa namanya? Brewok. Brewok sama kalau perempuan tebel nggak tebel wajib. Beda kalau perempuan. Ada perempuan semuanya brewok tebel juga wajib kalau perempuan. Beda. Nulayan ya. Semuanya Pak. Ini hukum. Jadi umumnya perempuan nggak ada. Tapi karena ada kelainan perempuan semuanya punya tebel rambut. Tebel. Gimana hukumnya? Wajib bagi perempuan untuk benar. Kenapa? Dia nulayani. Beda nadir, hukumnya nadir. Hukumnya nadir. Hah? Penumbuh? Gak apa-apa. Jenggot itu sunnah. Jenggot itu hukumnya sunnah ya. Jenggot itu hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan persaksiannya laki-laki yang tidak berjenggot ditolak. Jenggot sunnah ya. Kalau kumis itu kumis sunnahnya dipotong. Ya jenggot yang penting dengan sekiranya nggak bikin orang itu benci sama kita. Apa risih? Jenggot itu sampai segini ya. Malikiyah, Hanafiyah mewajibkan satu kopto. Satu gegaman. Ada sebagian ulama saja yang mengatakan bahwa harus ada jenggot. Karena apa? Karena nyukur jenggot sampai habis, halak sampai gundul itu min fi'lil fusak, min fi'lil kufar. Perbuatan orang-orang fasik dan orang-orang kafir. Maka tasyabuh dengan mereka. Menyerupai dengan mereka. Jenggot ini sunnah ya, Rasulullah ada jenggotnya Rasulullah. Tapi punya Rasulullah tebal, tapi tidak dikatakan kasif, azim. Para ulama adab mengucapkan punya Rasulullah itu adim, bukan kasif. Jenggotnya kan Nabi ketel, nggak pantas. Tapi jenggotnya Rasulullah itu agung. Tapi maknanya juga ketel maksudnya, agung. Kanjeng Nabi nggak kelihatan sama. Coba kan Nabi nggak gitu. Sunnah nyela-nyela. Dia salah-salah. Nasib. Fa yajibu isaluma ila batini sya'ril khafif wal kasib ila ma kaswa min lihiyati rajul wa aridai. Fa yakfi husul dhahiri faqat. Cukup hanya membasuh dohirnya saja. Itu sunnah. Apa yang dikatakan kasib? Mala tura basyaratuhu min majlisi takhotub. Sesuatu jenggot yang tidak terlihat kulitnya ketika di majlis takhotub. Tempat pembicaraan seperti tempat bicara. Ini kayak gini kita. Nah itu kan masih kelihatan, maka wajib itu. Itu masih kelihatan. Saya juga masih kelihatan kan nih. Kulit-kulitnya masih kelihatan. Kalau kulit-kulitnya masih kelihatan berarti itu masih tipis. Apa maknanya tipis? Berarti wajib dibasuh kulit dan rambutnya. Kulit dan rambut. Saya lupa nggak bawa ininya. Gambar ya? Ada ya? Dulu pernah sebagai ya? Lupa nggak dibawa. Ada gambar wajah di situ, nama-nama rambut yang berada di wajah. Ada ibit apa namanya? Ada lihyah, ada arid, ada syarul khot, ada muk, ada hajib, ya. Ada di sini. Oh itu.
Itu 20 ya, 20 nanti 20 ada. Berarti rambut-rambut yang berada di wajah semuanya wajib dibasuh. Kecuali apa? Kedua brewok dan jenggot. Kalau tebal. Kalau tebal. Yang ketiga, ghusl yadain ma'al firqain. Yang ketiga itu membasuh kedua tangan. Kedua tangan ma'al mirfaqain. Mirfaqain ya. Sampai itu ya. Berarti dalam arti kuku-kuku wajib di sini ghusl yadai wa ma 'alaiha. Ya, wal makna ya. Kita langsung ke mananya. Anasalis min furudil wudu ghusl yadain, membasuh kedua tangan. Wa ma 'alaiha, dan apapun yang berada di tangan. Baik kulitnya, baik rambutnya yang tebal pun wajib. Tidak ada pengecualian di sini. Min sya'rin wasil'atin. Wasil'ah, daging tumbuh. Semuanya yang ada, naudzubillah, ada orang tangannya 6. Apa namanya? Jari-jarinya 6. Atau ada tambahan di sini. Atau ada kulit, ada daging tumbuh. Wajib dibasuh semuanya. Wa dhafir, dan kuku-kuku juga wajib. Kuku juga wajib. Watajibu ijalatu ma 'alaihima minal ha'il al wasah al mutarakim min huril arab. Wajib untuk menghilangi sesuatu yang ada di kulit ataupun di kuku daripada sesuatu yang menghalangi air, seperti halnya kotoran-kotoran yang tumpuk menumpuk dari selain arok ya. Arok itu apa? Keringat. Kukunya, di bawah kukunya wajib dihilangi. Apa namanya? Kotoran-kotoran. Apalagi kotoran bukan kotoran yang dari keringat. Kalau keringat-keringat nggak apa-apa ya. Keringat-keringat yang berada di bawah-bawah kecil-kecil itu nggak apa-apa. Bekas-bekas keringat-keringat yang berada di kuku itu nggak apa-apa. Tapi kalau kotoran-kotoran yang dari asalnya dari lain, wajib dihilangi. Kalau muktamad, pendapat yang muktamad wajib dihilangi. Sesuatu yang menghalangi, kotoran-kotoran wajib dihilangi semua. Pendapat yang kedua. Nah itu kan saya masih kasihkan pendapat, kenapa? Karena kadang kita supaya tidak terlalu ingkar sama orang. Ketika ngajar di sini, ketika kita ngajar sama orang-orang, itu harus dihilangin ya, kita sampaikan. Nah, kuku-kuku yang ada di kotoran-kotoran yang berada di kuku wajib dihilangi ketika mau wudu. Kaki ataupun tangan wajib. Wes, itu pendapat yang muktamad. Kalau ada yang menghalangi air maka nggak sah. Pendapat yang kedua. Ini tafsil. Seandainya seseorang itu memang terbiasa di dalam tempat kotoran-kotoran, tempat-tempat kotor-kotor, setiap harinya di sawah terus, maka seandainya ada kotoran itu dimaafkan. Bagi orang yang tidak terbiasa di tempat yang seperti itu, kerjaannya seperti itu, kalau ada kotoran maka tidak dimaafkan. Yes, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dima'fu mutlakon. Termasuknya Imam Ghazali. Mengatakan dima'fu mutlakon. Ya kamu. Dima'fu mutlakon. Dima'fu. Jadi kalau ada kotoran-kotoran, dima'fu secara mutlak. Itu Imam Ghazali. Tapi kalau kita nyampein ya, kita kasih tahu caranya dulu. Kasih tahu caranya dulu. Jadi kalau bisa dipotongin. Nggak usah kuku ya. Kuku nggak sehat. Kuku nggak sehat. Untuk kesehatan nggak sehat, kedokteran nggak sehat. Yang kedua, tempatnya setan, Pak. Tempatnya setan. Kuku panjang-panjang. Sekarang ada seseorang terpotong tubuhnya, terpotong tangannya di sini. Maka wajib membasuh sisanya ya. Ada orang yang terpotong daripada gelang-gelang tangan di sini. Maka wajib dibasuh sisanya. Ada seseorang terpotong tangannya pas di mirfak. Wajib nggak dibasuh sisanya? Pucuk itu. Pucuk itu yang wajib. Ujungnya saja. Saya terpotong daripada sini apa? Lengan. Lengannya terpotong di tengah-tengahnya. Wajib nggak? Nggak, hukumnya sunnah. Membasuh sisanya hukumnya sunnah. Ya itu. Itu tafsir-tafsir yang lain, apa namanya? Yang lain-lain ya ditabarkan sendiri. Yes. Arabi'u masu syai'in min ar-ra'si.
mengusap sebagian rambut, sebagian sesuatu daripada kepala, baik rambutnya, baik kulitnya. Selagi rambut itu berada di kepala, kalau di kita selembreh apa selembreh? Seimbang ya. Jadi kalau rambut terlalu panjang, sudah melewati ke batas kepala, maka tidak masuk, tidak bisa buat dibasuh, diusap. Jadi orang terlalu panjang kayak ini, usapnya di sebelah sini nggak sah. Maka apa? Wajib yang berada di sekitar kepala ini. Masih di lingkup kepala. Lingkup kepala. Jadi rambut di sini lembrehnya ke belakang. Jangan belakang ke depan. Panjang jadi. Enggak. Tempat lembrehnya. Tempat jatuhnya rambut kemana. Kalau melewati tempat kepala, batasan kepala, maka tidak sah. Maka tidak sah dibasuh, diusap. Sunahnya sini ya. Ubun-ubun sini. Sunah yang sempurna, kamu letakkan ini. Kamu letakkan di air, terus kamu gini. Ini temukan ini dengan ini di samping sini. Pilingan. Terus ke depan ke belakang. Kecuali laki-laki yang tidak punya rambut, nggak disunahkan ke depan, tapi disunahkan ke belakang doang. Yang kelima, ghusl rijlain, membasuh kedua kaki, ma'al ka'bain. Makanya itu kalau kita ngelihat ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Terus wa arjulakum wa arjulikum. Nah, kalau wa arjulikum berarti atofnya sama masah, berarti cukup diusap doang. Kalau wa arjulakum berarti wajib dibasuh. Faghsilu. Beda ya. Di situ apa? Wa arjulakum. Makanya kalau orang ngelihatnya wamsahu biru'usikum. Basuh ilal ka'ben, kedua mata kaki. Sampai kedua mata kaki wajib ya. Wajib sampai kedua mata. Ghuslu kulli rijlin ma'al ka'baiha wa shiqqaiha. Wa tajbu jalatu ma banasyukur nasumin wasumin. Menggosok yang mewajibkan itu Malikiyah. Menggosok badan ketika wudu itu Malikiyah mengatakan wajib. Dan Malikiyah tidak ada tertib. Tapi menggosok wajib. Niatnya bebas di mana saja. Nggak ada tertib berarti apa? Basuh kaki nawaitul wudu ali rafil hadar. Terus basuh muka basuh. Terserah. Nggak ada tertib. Kenapa? Di dalam Quran faghsilu wujuhakum wa pakai wawu. Lil muttaqil jam'i katanya. Bukan kalau fa atau summa itu tertib. Di Quran pakai wawu kok mutlak, tujuannya apa? Membasuh semuanya pokoknya. Nah, itu Malikiyah. Makanya kadang saya wudu pakai Malikiyah. Malikiyah perbedaannya cuma dikit. Membasuh semuanya. Yang mengusap. Ini kepala nggak boleh dikit semuanya. Jadi saya wudu tetap pakai awal nawaitul wudu alir atas kayak ini, terus basuh, gosok. Wajib basuh, gosok semua. Yes. Setelah itu mengusap kepalanya semuanya. Yes. Setelah itu apa wajib lagi? Gosok semua kaki, basuh. Sudah selesai. Pembatalannya ikut Malikiyah juga. Kalau tersentuh perempuan dengan tanpa syahwat nggak batal. Kalau ghusl ya, kalau masah itu kayak gini cukup. Saya contohnya ya, tak basahi. Nah, ini kan udah hilang airnya. Ini sudah masah. Ini air yang berada di sini ini masah. Cukup buat masah, cukup ini buat masah. Tapi kalau ghusl juga nggak harus ngalir banyak ya. Ghusl itu cukup kayak gini. Ghusl. Apa di sini ya? Apa di sini? Ya, ini ada air. Saya basuhkan. Ini sudah dikatakan ghusl nih.
Basah nggak? Basah, ini ghusl ini sudah. Tapi sunnahnya wudu jangan kurang daripada 1 mud. Walaupun kurang daripada 1 mud, cukup untuk wudu, cukup, bisa. Tapi sunnahnya wudu, Rasulullah tidak pernah kurang daripada 1 mud. Kenapa? Kalau kayak gini kurang begitu yakin kadang. Nah, nah, ini masih ada basah-basah nih. Bahkan kalau tadi di sini kan ada, makanya ada masah, di sini ada khilaf antara Syekh bin Romli. Walau bala yadahu wa wada'a ala khiqatin ala rasihi. Seandainya tangannya dibasahin. Tangannya dibasahin. Sekarang kepala saya taruh gombal di sini. Saya basahin kayak gini. Kalau ada basah-basah sedikit saja sampai ke rambut saya, maka sah. Dalam arti masah itu nggak harus ambil air, wah, nggak harus. Cukup kayak gini, hatta diginiin kamu, masih ada teles basah-basahnya dikit, usahakan sah. Tapi kalau untuk ghusl belum cukup. Ghusl itu harus ada basah, harus ada air. Nggak harus mengalir ya, nggak harus mengalir. Yang penting ada air yang meratai. Kalau orang yang pakai cincin, sunnah dikasih-kasih, sunnah. Tapi kalau itu yakin kalau memang ada air yang masuk. Tapi kalau yakin tidak ada air yang masuk ke cincin tersebut, wajib muter. Tafsirnya seperti itu. Kalau yakin tidak ada air, yakin bahwa air tidak akan masuk kecuali dengan diputerin, maka muterin wajib. Tapi kalau yakin, kan ada cincin, ada yang kencang, ada yang enggak. Kayak saya ini sedang ini. Jadi ada air yang masuk, maka sunnah. Ya ada talfik yang haram, ada yang dibolehkan. Talfik yang haram itu dia segala madhab dia ambil yang paling mudah. Segala madhab dia ambil yang paling mudah. Contoh, Hanabilah itu mengatakan membasuh kaki nggak wajib. Wajibnya cuma diusap doang. Kita ikut situ, paling mudah. Wes. Ikutnya itu toh, yang lain-lain nggak diikutin. Yang syarat-syarat yang lain nggak diikutin. Ikut pembatalnya Imam Malikiyah, Malik. Bahwa perempuan nyenggol nggak apa-apa kalau nggak sahabat. Wudunya ikut Syafi'iyah, nggak digosok, nggak ini. Nah itu campur aduk di situ ya nggak boleh. Campur aduk, tapi nggak satu qadiyah, satu masalah dia ikutin semuanya. Kalau tadi saya ikutin semua. Cara wudunya, gosoknya, ininya, ngusapnya semua saya ikutin. Setelah itu baru ikut Malikiyah di dalam pembatalannya. Boleh nggak sih pindah madhab seperti itu? Boleh. Hatta bitasyahi. Searabmu. Keinginanmu sendiri. Itu. Boleh. Hatta bitasyahi. Pengen-pengen tok kayak itu. Pindah madhab boleh. Maka ada talfik yang haram tapi sah. Ya. Maka mereka kena dosa sendiri mereka. Walaupun ibadah mereka sah. Kita hukumi sah, tapi mereka dosa. Kenapa? Nggak belajar. Dosanya karena nggak belajar yang itu. Nggak dosa. Duh, ibadahnya sah, tapi dia kena dosa. Iya. Kenapa dia nggak belajar? Sehingga harus mengikuti pendapat-pendapat sampai yang ke haram. Walaupun sah. Apa tertib buat ukuli syai'in fi martabati? Meletakkan sesuatu di sesuai tempat-tempatnya masing-masing. Yang ketiga, yang keempat, kelima. Itu. Kalau makna anasatis min furudil wudu tertib bi ayyukatimaniah mungkana wa lahirihi summa masuna fa in khalafa hadatu walau hotasa. Ini. Walau hotasa nyilem. Di sini ada masalah. Ada di atas itu walau hotasa. Dia nyilem di air. Fimain di air. Walau qalilan, walaupun airnya sedikit. Nawian, niat untuk menghilangkan khaful hadas. Soha wudu, sah wudunya. Nggak harus kolam renang, nggak harus selaut. Ternyata selagi air walaupun kurang daripada 2 kulah, dia wudu, nyilem, maka sah. Nyilem dulu ya. Nyilem dulu, wes tenggelam badan, nawaitul wudu ali khaful hadas. Bangun sah. Ya, harus. Syafi'iyah.
Makanya Syafi'i. Syafi'i ya. Begitu juga. Nggak harus tenggelam semua ya. Ini tangan, kamu tenggelamin segini. Kaki, tangan juga tenggelamin. Wajah, sekalian rambutnya tenggelamin. Nawaitul wudu ali rafin atas. Nggak harus tenggelamin semua, enggak ya. Tapi yang ditenggelamin anggota wudu doang. Nawaitul wudu ali rafin atas sah. Udah kan? Kapan seseorang nggak wajib tertib? Pertama ketika dia tenggelam, mengendalikan diri. Mandi di air terjun. Mandi di air terjun. Air yang deras ya. Bukan air yang di shower-shower kecil itu enggak. Kalau shower itu harus wajib dari awal, awal, kedua, ketiga. Tapi ini air yang deras. Kamu di bawahnya. Nawaitul wudu ali rafin atas. Kayak gitu doang. Kayak gini dong. Nawaitul wudu ali rafin atas. Langsung sah. Langsung sah. Yang kedua itu ya. Yang pertama kan menyelam. Yang kedua di bawah air terjun. Yang ketiga masalah mandi. Junub. Mandi junub. Ketika kita bersihkan semuanya, najis-najisnya semua, kamu niat nawaitul wudu, nawaitul husal li rafin hadasil akbar. Mandi junub. Pernah junub semua? Pernah rasain junub? Guys? Pernah mandi junub kan ya? Kita ambil air, nawaitul husal li rafin hadasil akbar. Kamu basuh semuanya, badan semua, dan kamu tidak memegang anggota tubuh yang membatalkan wudu. Kemaluan, belakang, depan. Dan kamu tidak batal wudunya. Ketika mandi tidak batal, tidak kentut, tidak kencing. Jadi, nawaitul husal li rafin hadasil akbar. Maka secara langsung dia dapat wudu. Nggak bisa. Jadi, niatnya mandi tapi kok dapat wudu? Iya. Kenapa? Karena indirajul ashor fil akbar. Karena niat hadas kecil itu akan hilang dengan sebab hadas besar dihilangi. Dengan dia menghilangi hadas besar, hadas kecil pun akan hilang. Ini masalah 3 ini, seseorang tidak wajib tertib. Nyelam, yang kedua di bawah air terjun yang besar, yang ketiga ketika mandi wajib. Yang keempat, ketika seseorang junub. Ketika seseorang junub. Dia mandi. Setelah dia mandi, nawaitul husal rafin hadasil akbar, selesai mandi, tapi anggota wudu nggak dia basuh. Anggota wudu nggak dia basuh. Paham nggak? Berarti sisa ini. Ini sisa wajah, ini nggak dimandiin sama dia. Jadi segini nggak dimandiin. Setelah itu batal, ya. Terus dia wudu. Nawaitul wudu'a li rafin hadasil asghar. Setelah itu basuh kaki boleh, basuh tangan boleh. Kenapa? Karena dia belum hilang hadas besarnya. Ketika dia hilang hadas besarnya, baik dia kaki dulu, wajah dulu, langsung hilang hadas besar. Nggak harus niat ya. Nggak harus niat. Ajib nggak? Nyempurnanya dengan wudu. Saya sholat maghrib, masih punya wudu. Mau sholat isya, masih punya wudu. Apakah disunahkan untuk wudu? Sunnah. Kapan disunahkan tajdidul wudu? Kalau sudah digunakan untuk sholat. Baik sholat sunnah. Setelah itu baru disunahkan tajdidul wudu. Ketika tajdidul wudu niatnya gimana? Jangan niat li rafil hadas. Kalau niat li rafil hadas, karena hadasnya sudah hilang. Kalau niatnya seperti itu, percuma. Niatnya talaub nanti. Nah, niatnya talaub itu mainan. Talaub bil ibadah haram. Talaub bil ibadah faizah haram. Niat dengan bermainan di dalam masalah ibadah, ya, itu haram, nggak boleh. Mainan. Kalau dia tahu ini hukumnya nggak sah, kok dia niatin. Contoh perempuan yang haid.
Kok wudu? Nawaitul wudu ali rafil hadas. Enggak bakal hilang hadasnya. Gimana hukum wudunya? Haram. Tala'ub bil ibadah dia. Mainan dalam ibadah. Sudah tahu haram kok malah wudu. Kena dosa dia. Begitu juga. Sah nggak wudunya? Enggak. Begitu juga orang yang masih punya wudu. Niatnya lirafil hadas. Padahal hadasnya sudah hilang. Kenapa dia mengucapkan lirafil hadas? Makanya wudunya jangan pakai lirafil hadas. Nawaitul wudu tiadai toharoh. Nawaitu fardul wudu. Jangan lirafil hadas. Untuk gue. Ketika mamang kaku, aku batal atau belum? Maka hukumnya belum. Istihabul asal, mengikuti hukum asalnya. Dia sudah wudu, belum batal ya belum batal. Walaupun secara hakikatnya dia sudah batal. Tapi dia ragu, aku batal urung ya, batal urung. Oh ya urung ya berarti, belum batal. Beda kalau dia aku wudu bareng ya. Maka belum ya, belum. Aku butuh apa belum ya? Butuh apa belum? Belum. Jangan ikut yang ikut wudu, beda ya. Masalahnya beda ya. Aku salah dulu. Aku salat urung ya wis, enggak. Istihabul asal. Kita ke hukum awal. Hukum awalnya apa? Al asal adam. Kamu belum berarti. Al asal adam. Saya. Maka lebih baik yaitu konjurus ulo. Atau suruh niat jangan lirafil hadas. Nawaitul wudu li apa? Tiadai toharo li apa? Li fardil wudu, nawaitul wudu, nawaitu fardul wudu Allah. Oh, kayak gitu. Ya itu semua. Nah, perempuan pengen wudu gitu ya, wes tabarut saja niatnya. Jangan niat lirafil hadas, jangan niat fardhu taharah, jangan. Cara motong kuku yang sunnah. Cara motong kuku yang sunnah besok Jumat kan ya. Ini Kamis juga sunnah. Kamis sunnah, Jumat sunnah, hari-harinya ya. Yang dianjurkan untuk motong kuku Kamis, Jumat, Senin. Kamis sama Jumat sama Senin. Selain itu ada walaupun di dalam kitab Buhya itu ada apa afat apa sesuatu yang bahaya-bahaya. Walaupun hadisnya hadis dhaif tapi bisa di apa jangan menentang hadis dhaif. Yes. Cara motong kuku ya, pertama jari telunjuk. Terus ke kanan sampai mentok. Ini. Mentok. Setelah itu ini. Jempol. Jadi pertama jari telunjuk. Kenapa jari telunjuk awal? Karena paling mulia. Untuk tasbih, untuk asyhadu an la ilaha illallah. Yes, ke kanan. Jihatul yamin karena kanjeng Nabi yang ke kanan. Ke kanan dulu, baru jempolin. Tangan yang kedua, tangan kiri dari jentik. Dari kelingking sampai ke jempol. Dari kelingking sampai ke kanan terus sampai jempol. Cara yang pertama. Cara yang kedua, kayak tadi. Ini sampai ke sini. Ini nanti. Terus tangan kiri sampai jempol. Ini jempol ini terakhir. Cara yang pertama itu Syekh bin Hajar Syekh Romli, yang kedua ini Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali. Kaki dari kanan ke kiri sampai ujung. Dari kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri. Satu doang, satu arah. Ya, kayak tahlil wudu. Satu jalur. Enak ya. Kalau ini banyak jalurnya. Pengen lagi? Ada lagi? Pengen? Ada kaifiah namanya nyilang. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Ghuniyah. Itu riwayat daripada Sayyidah Aisyah, hadisnya dhaif tapi bisa diamalkan. Yang pertama jari tengah. Ini. Jari tengah, loncat langsung ke kelingking. Loncat langsung ke jempol. Terus ke jari manis. Ini terakhir. Terus yang tangan kiri sama. Ini kelingking ya. Terus ini, terus jempol. Terus ini terakhir. Siapa saja yang mengamalkan ini
Fa'inahu yurisul ghina, kata Rasul. Sesungguhnya itu bisa membuat kaya. Yang cepat kaya katanya. Bisnisnya lancar itu. Semangat. Jadi ini, kaki sama. Kaki satu arah. Kalau kaki sama. Satu arah. Tangan. Ini kaifiyah semua ada cara daripada Rasulullah. Ini semua cara ada, semua dasarnya dari Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Hunyah. Senin, Kamis, Jumat. Kalau Kamis dianjurkan pada asar. Sekarang ini. Saya juga mau potong nih, rencana. Kamis. Ada lagi. Ada riwayat lagi. Ingat nggak tadi? Kalau tadi sudah kerepotan jangan. Ingat. Ingat. Jari tengah itu yang terakhir saya Abdul Qadir ya. Fa'inahu yurisul ghina. Sekarang ada kaifah ini loncat-loncat. Ini jari tengah, jari telunjuk. Jari telunjuk loncat ke jari manis. Yes. Loncat lagi ke jempol. Ya. Loncat lagi ke jari tengah. Terus kelingking terakhir. Ya. Kelingking terakhir. Bisa nggak? Terus ini. Jari kelingking. Kelingking 1, 2, 3. Kelingking tengah jempol. Terus manis telunjuk. Ini cara yang paling dhaif tadi. Yang paling utama tadi yang awal. 1, 2 itu yang paling utama dari derajat itu. Dari Syekh bin Hajar Syekh Romli itu yang paling utama. Yang kedua daripada Syekh Imam Ghazali, yang ketiga itu Syekh Abdul Jani, yang keempat dari siapa lupa ya?